Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1, 2, dan 3 Serobyong, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara webinar budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan membacakan susunan acara webinar budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 1, 2, dan 3 Serobyong. Yang ketiga, materi. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Solihul Hadi SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu belum lolos atau belum masuk, ini jangan putus asa, karena ini semacam tuntutan kita jangan, sehingga semua guru kalau bisa kan harus mengikuti, dan jangan putus asa. Kalau memang belum beruntung, ya bisa terus, karena dan jangan berharap, jangan beranggapan, karena ini sering saya lihat, ya, banyak yang beranggapan sehingga mereka banyak ada beberapa yang tidak mau mendaftar karena tadi jadi kepala sekolah, tidak dari kepala sekolah yang mendaftar. Karena yang itu tidak seperti itu. Ya. Kalau jadi guru penggerak itu belum pasti atau belum tentu jadi kepala sekolah, tetapi salah satu syarat jadi kepala sekolah itu memang salah satunya adalah guru penggerak. Nah, memang kemarin ada beberapa keterangan dari berkali-kali itu ada simpang-siur, tetapi yang betul di keterangan di awal yang pertama kali sosialisasi itu memang seperti itu. Jadi tidak boleh menyampaikan itu, jangan sekali-kali beranggapan bahwa saya jadi guru penggerak terus jadi kepala sekolah. Ada yang gitu. Bahkan kemarin ada yang cerita saya statusnya saya meyakinkan. Ya, orang Allah bukan sih. Itu apa di kantor itu pas tidak uang seperti itu. Makanya ini apa kami rekan-rekan semua, ya, monggo yang belum ini saya harapkan harus mendaftarkan, ya. Jadi nanti karena itu sangat bermanfaat untuk menggerakkan atau mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain agar sekolah atau pendidikan yang lebih maju. Bukan hanya anaknya, tetapi imbasnya nanti juga ke sekolahnya. Jadi pendidikan khususnya di Kecamatan Lombok ini, wabil khusus lagi ke sekolah yang bersangkutan ini nanti agar lebih baik dan lebih maju, lebih berkembang, baik itu prestasi maupun sebagainya. Itu harapan saya. Itu pesan kami ini mohon jangan sampai jangan putus asa, ya. Harus dapat alat hanya sebuah itu sudah seperti itu. Ya, tetap berusaha karena ini membutuhkan. Seperti IT juga nyatanya ya sesuai memang sekarang semuanya pakai IT, orang masing-masing. Bahkan surat sekarang ya selalu lunak-lunak pakai lunak-lunak atau surat pelakunya sekolah terlalu. Semuanya pakai email, pakai web dan sebagainya, itu dimudahkan. Dan satu saat mesti itu akan terjadi. Maka kalau panjenengan semua sudah bisa mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, maka nanti akan tertinggal.
Dan dampaknya jika tidak mengikuti TGP saya belum tahu, tetapi saya yakin pasti ada nanti. Itu kami harap tadi monggo yang sudah berhasil ini bisa diangsu, ya, ditiru bagaimana caranya, dan nanti yang sudah lolos maupun sudah masuk dalam TGP nanti saya harap mengimbaskan kepada yang lain, membimbing, ya, menuntut pada rekan-rekan Yarin supaya nanti semuanya bisa tercapai, ya, bisa masuk dulu kira semua. Begitu kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang yang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya uraian atau presentasi seminar yang akan dibawakan pemateri. Yang pertama Ibu Fitria Malihatin, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitria Malihatin Nasifah. Saya CGP angkatan 7 dari Kabupaten Jepara di SD Negeri 1 Surabaya bersama rekan saya Bapak Muhammad Hanani Sayanto yang juga CGP angkatan 7 dari SD Negeri 1 Surabaya Kabupaten Jepara. Kami hari ini akan menseminarkan atau mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Di sini, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun, gitu. Kita tidak dituntut untuk kita hanya menuntut saja kodrat anak seperti apa, kita hanya mengarahkan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sudah tentunya di PMM juga sudah ada ya. Ini adalah kodrat kita sebagai guru. Nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan efektif. Adapun peran dari guru penggerak adalah memimpin pembelajaran yang pertama, yang kedua coach bagi guru yang lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Jadi memang komunitas praktisi sebagai guru kita wajib untuk mengikuti, seperti KKG atau mungkin PGRI itu wajib kita ikuti. Visi guru penggerak itu, harapan kita adalah visi kita. Visi kita adalah masa depan murid kita. Jadi yang penentu kemana langkah murid kita adalah kita sebagai guru. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Itu tentunya anak-anak adalah nanti calon pemimpin bangsa kita. Nanti kalau kita sudah pensiun, tentunya kita akan digantikan oleh peserta didik kita. Pendekatan inquiry apresiatif, suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif. Sekarang, budaya positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini tentunya dari budaya positif dimulai dari kita sendiri, mendisiplinkan diri kita, baru kita mendisiplinkan peserta didik kita. Nanti intinya di situ. Budaya mengandung arti kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari.
dalam kita bergerak mengisi kehidupan ini, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak disadari menjadi perilaku kita yang tumbuh menemani gerak kita. Sedangkan makna positif adalah nilai-nilai yang kita lakukan, yang kita yakini oleh pribadi kita dan masyarakat pada umumnya mengandung perbuatan yang baik. Jadi, budaya positif adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang menyertai perilaku kita yang mengandung perbuatan baik. Ini, budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang pertama. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Di sini ada posisi kita atau disebut dengan segitiga restitusi. Nanti itu juga harus kita terapkan sebagai guru. Juga ada 5 posisi kontrol. Nanti dengan Pak Han nanti untuk yang restitusi itu. Itu cukup kiranya dari saya hanya mengenalkan budaya positif itu apa. Nanti untuk segitiga restitusi dan posisi kontrol, 5 posisi kontrol nanti dengan Pak Han. Monggo Pak Han. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya gantian karena kita kebetulan satu kelas dan satu grup di CGB sehingga kita bisa berkolaborasi jadi satu. Saya melanjutkan dari paparan dari Bu Fitri mengenai kesimpulan keterkaitan materi. Guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran untuk mewujudkan visi belajar filosofi KHD. Tadi apa filosofi KHD? Yaitu Engar Sosok Tulodo, Eng Madu Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Bapak Ibu ternyata sudah hafal semua. Tinggal mungkin sudah hafal, tinggal menebalkan kemarin. Oh ternyata saya sudah melakukan. Intinya itu, sudah melakukan. Dengan cara apa? Kalau di dalam visi ini harus diwujudkan dengan cara secara sistematis dan konkret. Diperlukan pendekatan inquiry apriatif dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Yaitu pembiasaan budaya positif yang mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan murid sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mengarah pada P5 atau profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Fitri. Berikutnya tentang refleksi. Setelah diadakan itu semua, sehingga refleksinya adalah sejauh mana pemahaman kita sebagai guru tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu adanya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ternyata teorinya luar biasa sehingga dijadikan satu mengarah ke P5. Apa itu disiplin positif? Yaitu sebagai pendidik tujuan kita sekolah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sendiri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilainya harus bisa menanamkan, memberikan contoh keluar dari diri kita, dari dirinya anak sendiri. Teori kontrolnya yaitu kita sebagai guru yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah anak, pemantau, teman dan manajer. Kita harus bisa berposisi di posisi itu semua. Sedangkan teori motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini ada hubungannya dengan apa? Dengan kebutuhan dasar manusia yang satu, bertahan hidup, dua, merasa diterima, tiga, kebebasan, empat, kesenangan dan penguasaan. Jika kebutuhan dasar ini satu tidak terpenuhi, maka biasanya anak-anak akan murid-murid akan mulai menolak. Nah, makanya untuk kita harus belajar, oh ternyata kebutuhan dasar seorang manusia itu ini. Berikutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas atau zaman dahulu kita sebut dengan kesepakatan kelas. Kalau sudah terjadi kesepakatan,
secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa atau negara, sehingga kita melaksanakan pembelajaran proses pembelajaran itu akan ada panduannya. Oh, anak yang terlambat sanksinya ini. Oh, anak ini harus dibimbing bagaimana. Ada keyakinan kelas. Sehingga ketiga dibutuhkan segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kembali keyakinan kelas tadi. Demikian, lanjut Bu Fitri. Nah, ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada P5. Satu, ketika pagi kita bersalaman dengan anak-anak. Itu banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, membimbing anak ketika jadi tutor sebaya. Berikutnya, dibuat anak menjadi ceria. Halo, semua sehat-sehat, semua senang. Nah, itu juga dari indikator. Terus yang berikutnya, membimbing anak. Berikutnya di tengah itu memberitahu anak, mendidik. Tiga, dia setiap pagi kita ajak untuk ibadah keyakinan secara agama. Mendampingi literasi, tapi literasi dalam bentuk literasi ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Terus yang bawah ini literasi digital. Anak-anak diajak membawa HP-nya masing-masing, tapi diarahkan ke digital yang positif. Nah, berikutnya agak tidak begitu terang, itu anak-anak untuk diskusi, adakan diskusi. Demikian ada Bu Fitri. Lanjut. Oke, salam guru hebat seluruh negeri, termasuk kita seluruh hebat. Terima kasih. Demikian paparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdasarkan ke moderator. Monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri, baik pemateri pertama maupun kedua, yaitu Ibu Fitria dan Bapak Hana. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami buka termin pertama, yaitu 2 guru, 3 Pak. Oke, 3 Bapak Ibu guru, monggo. Oke, Pak Adi, masih 2, monggo. Ya, Ibu Faiz dan Pak Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Hana maupun Ibu Fitri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang saya belum paham dari penjelasan tersebut. Yang ingin saya tanyakan dalam paparan tadi, yaitu apa maksud opsi kontrol guru dalam proses pembelajaran? Itu yang kami tanyakan, mohon untuk diberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri Bapak Hana dan Ibu Fitri. Dari pemaparan tadi memang ada satu hal yang belum saya mengerti, yang saya mau tanyakan kepada siang hari ini, yaitu kenapa harus ada disiplin positif di sekolah. Mohon dari Bapak Ibu pemateri tadi untuk menjelaskan. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Penanya ketiga, Bu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi di judul tadi kan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Padahal keyakinan atau kesepakatan kelas ada di kelas masing-masing. Bagaimana relevansinya? Terima kasih. Bisa dipasang.
saya akan menjawab yang pertama tadi, kenapa ada posisi kontrol ya, tentang posisi kontrol dari tadi. Posisi kontrol adalah seorang guru harus bisa mengambil posisi sebagai penyeimbang dalam suasana apapun, dalam menghadapi muridnya dengan semangat dan bisa apa ya? Tadi ada 5 posisi kontrol, sebagai pembuka, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Itu yang bisa kita terapkan. Kalau sebagai penghukum biasanya nanti bisa ini termasuk identitas gagal, termasuk perilaku kontrol negatif itu ada 2, penghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau anak kita beri hukuman dengan menghardik dia, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu kita masuknya sebagai posisi kontrol penghukum. Oke. Kalau membuat merasa bersalah nanti kita seperti berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kalau kamu seperti ini, nanti bu guru seperti ini, gitu. Menunjukkan dia seperti apa ya? Kita menunjukkan bahwa dia bersalah, meningkatkan rasa bersalahnya. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau perilaku kontrol positif itu ada 3 yang termasuk kontrol tadi ya. Perilaku positif ada 3 sebagai teman. Kita ketika ada anak melakukan kesalahan, kita berposisi sebagai teman. Kita mencoba mengetahui ada alasan apa dia melakukan ini, tentunya kan ada alasannya. Kenapa dia seperti ini, kita harus tahu, kita sebagai teman. Dan atau sebagai pemantau, kita pantau dulu. Ternyata dia melakukan ini karena ada seperti ini, ada latar belakang seperti ini. Jadi kita sebagai guru juga harus ada di posisi itu. Yang terakhir ada sebagai manajer. Kita bisa menumbuhkan tadi dari dalam diri. Ada keyakinan, kita menumbuhkan keyakinan ke anak tersebut bahwa perbuatan itu tidak baik. Jadi nanti dia ada motivasi untuk memperbaikinya. Karena tadi ya motivasi intrinsik itu yang harus kita tumbuhkan. Kalau motivasi ekstrinsik ya itu nanti sifatnya sementara. Tapi kalau motivasi dari dalam dirinya sendiri yang kita tumbuhkan dari guru, kita beri motivasi, kita ajak berbicara, komunikasi, itu nanti budaya positifnya akan jangka panjang. Dan itu yang tadi posisi kontrol. Tadi yang nomor 2, monggo Pak. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan Bapak tentang kenapa sih harus ada disiplin positif di sekolah. Seperti apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap ada kemerdekaan itu pasti ada ego manusia akan semakin meninggi. Untuk itu, padahal kita hidup di alam merdeka yang luar biasa saat ini. Untuk itu diperlukan disiplin dari diri sendiri. Setelah diri sendiri intrinsiknya sudah berjalan, sudah tumbuh, maka juga dibutuhkan dari ekstrinsik untuk menyeimbang, untuk sebagai kontrol. Apakah yang sudah dilakukan ini baik atau belum? Karena posisi kita masih dalam menghadapi anak-anak yang baru belajar. Saat ini salah, besok salah, tapi tidak boleh dijudge ini salah. Makanya saat ini salah, besok harus dibetulkan. Besok salah, dibetulkan lagi. Salah, dibetulkan lagi. Sehingga dibutuhkan penguasa untuk mendisiplinkan seseorang individu. Ini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga kita, karena kita berpendidikan punya roh Ki Hajar Dewantara, sehingga sangat dibutuhkan disiplin positif di sekolah. Disiplin adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari sehingga menjadi terbiasa. Sehingga jika ada dalam kegiatan atau kita melakukan kesalahan secara pribadi, kita itu pasti seorang manusia pasti loh saya melakukan kesalahan. Cuma karena kadang terbiasa dibiarkan terus, sehingga kebiasaan itu alah aku dibiarkan saja. Berikutnya tentang tadi pertanyaan tentang keyakinan kelas, judulnya keyakinan kelas kok berarah ke budaya positif di sekolah. Itu ya. Semua kegiatan memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kita berada di kelas, maka budaya positifnya kita mulai dari kelas kita masing-masing. Setelah kelas kita berjalan sesuai keyakinan kelas yang sudah ditentukan, berjalan akhirnya kolaborasi dengan kelas-kelas yang lain. Kalau sudah terjadi kelas-kelas yang lain, tumbuh budaya positif sehingga secara keseluruhan warga sekolah sudah mengetahui, maka insya Allah budaya positif berjalan dengan maksimal, dengan semua menyadari oh saya salah, oh saya benar. Demikian ya Bapak, Ibu yang bisa saya aturkan.
Demikian jawaban saya, barangkali ada yang kurang nanti bisa kita diskusikan lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru dengan bagus ya. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini tentang presentasi budaya positif di sekolah kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.